kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir, amin. Glory, haleluya. Yesus, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, amin, haleluya. Glory bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Allah yang besar. Yesus Kristus Tuhan, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, kami bangga memilikimu Tuhan. Haleluya, amin, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kasih setia Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Kalau kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini. Dan bukan saja memenuhi ruangan ini, tapi memenuhi setiap pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya bagimu Yesus. Dan hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Biar benih-benih firman-Mu boleh masuk dalam tanah hati kami yang subur. Bekerjalah Roh Kudus dengan cara-Mu yang agung dan mulia dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa kehendak-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kebentar kami dengar ya Tuhan Yesus, dan kami baca. Mari Tuhan Yesus, meluaskan Allah Roh Kudus bekerja di tempat ini dalam pribadi lepas pribadi, memenuhi setiap pribadi lepas pribadi kami, hingga kami dipuaskan ketika kami mendengar firman Tuhan. Ada sesuatu terjadi dalam pribadi kami ya Tuhan Yesus, ada perubahan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang Kau sedang kerjakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mengambil alih seluruhnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan
karena masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Kita melihat Alkitab kita akan membukanya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dua Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Kita akan baca bersama dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana apa yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Ini nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Tapi pada saat itu nasihat ini diberikan pada tahun ya sekitar tahun 67 atau 60-an. Jadi kita memperhatikan bagaimana nasihat ini diberikan pada 2000 tahun yang lalu dan tetap akurat sampai saat ini. Nasihat ini menjadi bagian dari dalam kehidupan saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan kita dengar. Di sini dikatakan di dalam pasal yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus sudah memperingatkan bukan saja kepada Timotius yang adalah anak rohaninya, tetapi juga bagi saya dan saudara bahwa pada hari-hari yang terakhir, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapa yang tidak merasakan masa yang sukar itu? Khususnya dari 2019 sampai 2021. Akhir 2019 sampai 2021. Akhir. Masa sukar seperti apa yang kita lihat yang terjadi saat itu? COVID-19 itu menjadi masa sukar yang mengganggu kesehatan seluruh bagian permukaan bumi. Bukan saja kesehatan secara fisik tubuh kita, tetapi juga kesehatan secara jiwa, di mana mengalami PHK, tidak tahu memberikan makan keluarganya apa, banyak hal yang ditutup, tidak sampai ke kesehatan jiwa, sampai terus ke kesehatan roh, di mana semua tempat ibadah ditutup. Jadi kita melihat inilah masa yang sukar, yang sudah diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Dan nasihat Paulus ini juga saya katakan tadi juga ditunjukkan bagi saya dan saudara. Hari-hari terakhir atau zaman akhir. Bukankah kita mengalami masa-masa yang sulit, sukar itu pada waktu pandemi? Kita semua merasakan bagaimana tidak enaknya nggak ibadah, bagaimana tidak enaknya orang-orang yang tidak bekerja karena ditutup, anak-anak sekolah nggak bisa ke gereja. Mungkin masih pada seneng ya kalau nggak bisa ke gereja. Ada yang seneng
karena bisa online, lihat di TV. Yang bisa pakai baju apa aja tuh kita kalau lihat itu. Mau pakai baju mini mau pakai nggak sopan deh pokoknya kalau online. Rata-rata kebanyakan begitu. Saya tidak tahu kalau ada pemeriksaan dari gembala-gembala sidang ke rumah-rumah. Siapa tahu ada yang lebih baik dari itu. Tapi pada pagi hari ini, kesukaran yang terjadi akibat pandemi kita sudah rasakan. Bukan hanya, tadi saya katakan bukan hanya secara tubuh kita terganggu, bukan saja secara jiwa kita terganggu, perasaan kita terganggu karena hal-hal yang tidak enak, mengalami pembatasan di sana sini, dan juga bukan saja roh kita yang terganggu karena rohani kita tidak diisi. Nah, kesukaran ini berdampak kepada bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia mengalami kesukaran. Tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja, serba nggak boleh. Serba tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan pada saat ini bagaimana keadaan kita saat ini ketika sudah mulai agak bebas? Apa kita masih sakit? Sakit secara rohani khususnya. Pada masa yang sukar ini, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara kita sekalian? Apakah kita tetap mengalami Tuhan atau kita sudah mulai seperti ayat yang selanjutnya kita lihat di sini? Kita sudah mengikuti. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena waktu itu sudah tidak dapat uang, tidak bekerja, maka setelah sembuh, setelah pulih kembali, keadaan sukar ini mulai merasakan terbuka sedikit, sudah mulai tidak mengalami kesukaran lagi, mulai cari uang sepuasnya, mencintai diri sendiri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 18 kalau saya tidak salah catat dari ayat yang kedua sampai kayak ayat yang keempat ya. Ini adalah ini adalah bagian keinginan daging, perbuatan daging yang dilakukan oleh daging yang sifatnya sementara, tidak sampai mengiring kita kepada kekekalan. Perbuatan daging itu sifatnya sementara. Tubuh habis di 2x1, maka habislah di situ. Tetapi roh akan hidup terus. Tinggal hidupnya di mana? Kekal dalam api menyala atau kekal bersama dengan Tuhan. Maka kita melihat sini bagaimana kita harus tetap, jangan sampai perbuatan daging ini membuat kita melupakan isi makanan rohani kita pada masa yang sukar ini. Jangan sampai karena kesukaran ini membuat kita, saya dan saudara atau jemaat Tuhan, menjadi seperti 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ke 4. 18 akibat yang terjadi akibat dari kesukaran itu. Kita melihat di sini bagaimana ini adalah bukan rencana Allah. Yang rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara adalah keselamatan. Dan keselamatan bukan sekedar tahu selamat, sekali percaya Yesus maka selamat, tidak. Tetapi harus mengerjakan keselamatan itu. Di Filipi 2 ayat 12 kalau tidak salah. Kita melihat di situ bagaimana, kita tidak akan membaca Filipi, tapi bagaimana di sini ayat yang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Jadi kita melihat di sini, ya secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Jadi sama-sama beribadah, tetapi yang dilakukan adalah yang 18 itu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi pada hari-hari terakhir. Ketika mengalami kesukaran, maka bisa saja orang akan berubah setia, akan berubah daripada hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang tidak baik ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. Bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita untuk lebih dekat lagi. Firman Tuhan mengingatkan kita lewat Timotius ini, lewat surat Paulus kepada Timotius. Jangan sampai karena kesukaran-kesukaran membuat kita menjadi 18 akibat dari kesukaran itu. Kita melihat kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, jadi bukan tahu bahwa Tuhan itu Allah pencipta, hanya tahu sekedar tahu, tetapi kalau kita mengenal secara pribadi, maka kita akan melihat, akan membawa kita kepada hubungan yang erat, yang akrab dengan Tuhan. Sehingga menjauhkan diri kita dari kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang tadi kita sudah baca. Dan hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan yang akan diberitahukan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 di situ ditulis, bagaimana sekarang hubungan kita dengan Tuhan saat ini ketika sudah tidak mengalami lagi, mulai longgar lagi, ibadah mulai jalan seperti biasa. Jangan sampai kita berdosa atau kita berbuat dosa karena kesukaran-kesukaran yang terjadi di hari-hari terakhir dan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sebagaimana nasihat Paulus tadi, ini juga kita melihat menjadi satu teguran bukan saja bagi saudara tetapi bagi saya pribadi. Di antara ke-18 itu mustahil sebagai kekuatan manusia kita untuk melakukannya. Hanya perlu kuasa Allah, seperti waktu yang minggu lalu Bu Betty bawa firman Tuhan. Bagaimana kita memerlukan kuasa Allah lewat doa-doa kita. Jadi ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Seringkali ini dikatakan bahwa oleh hamba-hamba Tuhan, doa adalah nafasnya orang percaya, orang Kristen. Seringkali ada, tapi kalau kita melihat di sini, kalau nafas berarti harus tiap hari ya. Nggak bisa entar, saya mau bernafas dulu 30 menit lagi waduh, coba aja deh. Jangan hitungan menit, cengap-cengep aja. Sesak napas, susah napas, kayak mujair kurang air, saya bilang. Aduh, di sini kita memperhatikan bagaimana kehidupan rohani kita perlu diisi, walaupun di tengah-tengah kesukaran sekalipun kita harus tetap menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Supaya ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut bukan Tuhan takut enggak begitu saudara. Takut dengan penuh rasa hormat. Karena kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjalankan setiap kebenaran firman yang Dia ucapkan, yang Dia berikan dan firmankan bagi saya dan saudara. Kita melihat lagi bahwa bukan hanya Paulus yang bisa menasehatkan kepada anak rohaninya Timotius, tetapi kita melihat di sini bagaimana di dalam Ibrani pasal yang ke-25 ini tentang nasihat semua. Bapak, saya tidak tahu Tuhan maksud apa dengan nasihat-nasihat ini, tapi saya percaya ketika Tuhan berfirman dalam kehidupan saya dan saudara, maka tentu Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan saya dan saudara.
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita lihat di sini. Ada batas waktu ketika ayah atau bapak, seorang ayah atau seorang bapak atau seorang papa memberikan nasihat kepada kita, itu ada batas waktunya sepanjang hidupnya mungkin. Setelah itu mungkin dia tidak menasehati kita, tetapi di sini dikatakan bagaimana kita harus mendengarkan nasihat. Tetapi jikalau ayat yang ke-9 selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Jadi dengan kata lain, ayah, bapak, secara orang tua kita aja kita hormati. Bukankah lebih lagi kita harus menghormati Tuhan yang memiliki roh kita? Bapa segala roh, Bapa dari segala roh kita sendiri memiliki Bapa, yaitu Allah di surga. Ketika Dia menciptakan manusia, bukankah Dia menghembuskan nafasnya sendiri, sehingga kita tidak sama dengan meong, kita tidak sama dengan tanaman, sama-sama ada nafasnya, tetapi kita memiliki nafas Allah dalam kehidupan kita. Dan nafas Allah ini kekal loh, bukan hanya saat ini aja. Jadi hidup ini bukan saat ini setelah mati habis, tidak. Ada kehidupan lain yang Tuhan berikan karena ada nafas Allah itu. Kan nafas ini cuma dipinjemin kan, sampai waktu tertentu. Nah kita melihat sini, ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Jadi Bapa surgawi, Bapa di surga menasehati saya dan saudara seperti kepada anaknya sendiri. Di sini dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan meremehkan, jangan merendahkan didikannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini, seberapa banyak kali saya pribadi meremehkan, menganggap enteng. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ini menjadi peringatan dari Tuhan Allah sendiri, dari Bapa sendiri buat saya khususnya. Seberapa kali kita melakukan kelalaian, jatuh kembali dalam dosa. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan
Bapak memberi nasihat, ayah, orang tua saudara, orang tua saya, kalau memberi nasihat itu, ketika kita salah, dia menegur, kapan saja dia mau, dia berikan nasihat. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Bapa segala roh yang tadi kita baca. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya dengan huruf besar. Jadi Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memperingatkan saya dan saudara, untuk memperingatkan, dan kita jangan anggap remeh, anggap enteng, jangan meremehkan setiap firman Tuhan, nasihat, peringatan dari firman Tuhan yang diberikan bagi saya dan saudara oleh siapapun itu. Ketika firman diberitakan, ketika firman dibentangkan, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, jangan meremehkan. Orang yang meremehkan firman Tuhan atau orang yang menganggap enteng firman Tuhan adalah orang-orang yang sombong, karena dia merasa tahu, dia merasa bisa. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan keras buat saya pribadi, dan saya sampaikan, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Mengapa Tuhan perlu mendidik saya dan saudara? Karena Dia mau kita ada di dalam kekudusannya, menjadi bagian dari keselamatannya. Dan firman Tuhan di sini dikatakan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Ketika kita diperingatkan, ketika firman Tuhan itu diberikan bagi saya dan saudara, kita jangan putus asa, jangan langsung cepat ngambek kalau diperingatkan firman Tuhan. Dan hal ini terjadi kalau kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan di dalam Timotius tadi yang kita sudah baca. Di masa hari-hari terakhir ada masa yang sukar. Sebab itu betapa pentingnya dekat dengan Tuhan, seperti tadi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Lewat doa-doa yang kita naikkan, dan jangan menganggap enteng. Jangan anggap enteng, jangan meremehkan didikan dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang diperingatkan, yang kita dengar, mungkin kita ditegur, kita dinasehati. Pada pagi hari ini didikan Tuhan bagi saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Didikan Tuhan atas kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, lewat kesukaran dan penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, menjadi tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ini bentuk kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Membuktikan bahwa tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Ini adalah wujud kasih Allah dalam kehidupan kita sekalian. Didikan Tuhan selalu ada tujuannya, bukan tidak dengan ada tujuan, tetapi didikan Tuhan selalu mempunyai tujuan, supaya pada akhirnya kehidupan ini kita tidak mengalami hukuman bersama dengan dunia ini, tetapi supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 di situ katakan, akibat dari didikan Tuhan juga ada. Kita dapat bertahan di dalam kesukaran. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mendidik kehidupan saya dan saudara tadi, di dalam sini dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12, di sini katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita anak Tuhan, maka kita mengalami, mungkin ketika kita salah, kita dihajar, diizinkan kesukaran itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan di sini dikatakan
dia juga menyesah. Saudara tahu menyesah? Tahu menyesah? Menyesah itu seperti cucian yang diangkat, dibanting di batu sampai bersih. Diangkat, dibanting kayak zaman dulu-dulu tuh kalau orang tua nyuci. Udah digiles. Nah itu menyesah. Diangkat, dibanting di batu sampai itu bersih. Jadi gak enak ya. Sakit. Mungkin luka. Entah luka hati, entah luka yang lain. Tapi di sini kita melihat Tuhan mau mengakui saya dan saudara sebagai anak. Jadi nggak ada yang dibiarkan anak itu keliaran, keluyuran seenaknya aja. Nah saya katakan tadi, ketika kita diperingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita. Kita mau mendengar peringatan itu atau tidak? Kita diberikan kehendak bebas untuk melakukan firman Tuhan atau tidak? Tapi ketika kita mengalami kesukaran ini, ketika kita diizinkan kesukaran-kesukaran seperti ini terjadi, maka kita mengetahui bahwa ini kita membuktikan bahwa kita dianggap anak oleh Tuhan. Dan ayat yang di sini dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Allah memperlakukan kita seperti anak. Jadi ketika kita harus menerima hukuman, ganjaran atau hadiah karena kita melakukan hal yang baik, Allah memperlakukan kita seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau anaknya baik-baik aja, menurut akan firman Tuhan, dengar-dengaran, takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, saya percaya anak itu gak akan dihajar. Tapi kalau kita melihat Yusuf, wow, di Kejadian, kisah Yusuf, bukankah dia anak yang manis? Tapi justru di sini kita melihat ketika dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh dagingnya, oleh tubuhnya, justru Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Dia tidak membantah, nurut aja sama, dia tetap taat kepada Tuhan. Walaupun hal-hal yang pahit dia rasakan, dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tetap hidup di dalam kekudusan. Dan inilah yang menjadi contoh bagi kehidupan saya dan saudara. Nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan nasihat itu juga menjadi bagian kita. Dalam ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita melihat bahwa betapa berharganya Tuhan mengangkat saya dan saudara menjadi anaknya, dan kita diperlakukan ketika kita disesah, kita diperlakukan seperti anak. Jadi tidak ada anak yang disiksa sampai mati gitu, nggak ada kesempatan lagi, tidak saudara. Tapi Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ke tengah-tengah masa kesukaran ini, saya percaya. Tadi saya katakan punya tujuan, dan biarlah dengan tujuan yang Tuhan rencanakan bagi saya dan saudara membuat kita semakin hari semakin dekat erat kepada Tuhan, melekat erat kepada Tuhan. Seperti yang waktu minggu lalu, berdoa saja, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhanlah yang akan, dia yang melukai, dia juga yang akan membebat saya dan saudara. Apapun bagian dari kehidupan kita yang mengalami sakit, ketika kita dihajar, ketika kita disesah, Tuhan sendiri yang akan membalut, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan kita, saya dan saudara. Sebab itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah putus asa
Ketika kita diperingatkan oleh Tuhan, ketika kita dididik oleh Tuhan, ketika kita dinasehati oleh Tuhan, didikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan menjadikan kita kuat di dalam Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam ini ayat masih ada terusannya ya. Ayat yang ke-14 dari Ibrani pasal yang ke-12, di situ dikatakan sebab itu ayat yang ke-11 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi semua ada tujuannya, itu menghasilkan buah kebenaran. Wow, kalau bicara tentang buah kebenaran, siapa sih saya yang bisa berbuah kebenaran? Manusia itu banyak salahnya, jadi nggak ada benarnya. Tapi karena kita dididik oleh Tuhan dengan cara mungkin keras dan kasar, tetapi ada satu tujuan supaya kita memiliki buah kebenaran. Dan dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi didikan-didikan ini, nasihat-nasihat firman Tuhan ini supaya kehidupan kita bukan saja selamat tetapi kudus, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau hidup masih tetap melakukan kehendak-kehendak keinginan daging yang kita baca. Kehendak-kehendak daging dibaca di dalam 2 Timotius 3 tadi. Tidak suka berdamai, tidak mengasihi orang, yang gitu-begitu kita lihat di sini. Didikan Tuhan di dalam Ibrani menghantar kita supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan, tetapi kita menghargai setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita memperoleh buah kebenaran. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengalami disesah, ketika kita mengalami hajaran itu, ternyata kita dilatih supaya kita memperoleh buah kebenaran dan berdampak damai, membawa damai. Bapak Ibu Saudara, kita bangga yang memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dia juga yang meluputkan kita, yang menolong kita dari setiap apa yang dia izinkan terjadi. Dia juga yang memberikan kita kemampuan, asal kita tetap di dalam dia. Berusaha hidup damai, kejar kekudusan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini berbicara tentang manusia roh kita. Karena yang kekal itu roh ya. Tubuh ini ada batasnya. Tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Allah. Terus ayat yang ke-12 pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 bagian A. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi dekat-dekat sama Tuhan seperti Mazmur tadi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan kita menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Karena kalau ketika kita menjauhkan diri dari anugerah atau kasih karunia Allah, maka kita akan mengalami 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Ayat 2-4 akan berlaku dalam kehidupan saya dan saudara, akan seperti itu. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang menjadi bagian kita ada, kejarlah kekudusan. Ayat sebelumnya, di dalam ayatnya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sangat rindu ada dan melihat Tuhan. Karena itu goal terakhir kita, ada bersama dengan Tuhan. Itu menjadi tujuan dalam kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini
Biarlah kebenaran firman Tuhan kita mau lakukan. Kita jangan sampai meremehkan didikan Tuhan. Ketika kita dinasehati, kita turut saja. Bukan berarti orang yang hidupnya baik-baik di hadapan Tuhan, seperti saya katakan tadi, seperti Yusuf di dalam kitab Kejadian, tidak mengalami masalah. Saya percaya kita semua mengalami masalah. Bermacam-macam masalah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi satu perkara, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ketika kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka kita akan merasakan, maka kita akan menikmati, kita akan menemukan ada kedamaian di situ. Ada kekuatan baru yang memberikan saya dan saudara kedamaian. Untuk Anda tetap di dalam kekudusan yang daripada Tuhan itu. Karena kelayakan atau kekudusan, kebenaran itu yang menilai bukan sesama manusia. Tuhanlah yang menilai dan Dia yang mengetahui hati saya dan saudara. Pujian yang terakhir judulnya adalah tenang. Yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Bapa tetap mempunyai rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam masa sukar sekalipun seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius tadi, kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan tetap menolong saya dan saudara. Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Walaupun hari-hari terakhir ini banyak masa sukar yang diperhadapkan di depan kita, tapi kita percaya ketika kita melakukan kehendak firman Tuhan, kita izinkan Tuhan ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan menikmati Tuhan menolong saya dan saudara. Hari-hari ini biarlah mari kita semua kita mau lebih dekat lagi pada Tuhan. Baik lewat doa-doa kita lebih semangat lagi dalam melakukan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih setia lagi dalam mengiring Tuhan Yesus. Supaya kita boleh merasakan, supaya kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian kita. Kebenaran itu. Menghasilkan buah kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan hanya memenuhi atau keinginan-keinginan daging saja, tetapi mari kita saat ini kita mau memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan lewat kebutuhan rohani kita. Jangan hanya memberi makan kebutuhan tubuh kita saja yang sifatnya sementara dan akan binasa. Ya, mari kita penuhi kebutuhan rohani kita yang membawa kita kepada hidup dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Sebab itu firman Tuhan tadi ingatkan kepada saya dan saudara, kejarlah kekudusan, berdampak damai bagi orang lain, jangan jauh dari kasih karunia Allah, jangan menganggap enteng atau jangan meremehkan firman Tuhan, didikan Tuhan. Mari kita bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan, lakukan perintah Tuhan itu. Puji nama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kita boleh melihat, kita boleh menikmati bahwa Tuhan dalam segala apapun yang kita alami, mungkin saat-saat ini kita mengalami hal-hal yang sukar. Tapi ingatlah bahwa Dia ada bersama kita dan marilah kita melakukan kehendak firman Tuhan. Puji nama Tuhan.